sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali dengan Ananda di Pick a Card Reading atau bahasa Indonesianya pilih kartu. Sekarang temanya agak dalam, yaitu untuk bertanya, hikmah apa sih dari kejadian itu? Kenapa kamu harus mengalami sesuatu? Nah, deep banget kan? Jadi siap-siap ya. Kalian bisa pilih, di sini ada 4 pilihan untuk yang senior yang udah lama ada di channel aku, mengasah intuisi ini dengan tanpa ada petunjuk apapun ya, tanpa ada kristal ataupun alat apapun untuk membantu melihat. Silahkan, kalau ketarik lebih dari 2 pilihan, semuanya juga gak masalah. Oke, nah sekarang untuk yang junior yang baru gabung di channel aku akan pakai 4 charms ya, untuk bisa bantu kamu memilih lebih mudah. Kalau yang tadi sudah pilih, silahkan dilihat. Kalau ini masih sinkron berarti kuat tuh energinya. Pile number 1 ada lambang Hamsa ya. Ini adalah lambang telapak tangan dan simbolnya itulah ya. Lalu yang kedua ada turtle, kura-kura. Yang ketiga, phoenix, burung phoenix. Yang keempat, terakhir, this key of heart. Ya, kunci cinta. Alah. Boleh, kalau ketarik lebih dari 1, no problem. Kita ketemu di pile pilihannya ya. Thank you untuk teman-teman yang buatin timestamps di bawah. See you there. Halo teman-teman yang pilih pile number 1, Hamsa atau tangan ini ya, perlambang lambang suci juga ini. Oke. Kita lihat ini signifikator utamanya. Aku mau narik dulu nih. Kira-kira kalian ini siapa saja? Ada yang bilang kangen sama charms aku kan? Pertama-tama aku mau ngambil zodiak juga inisial kamu. Oke. Kalau ini ada inisial kamu, nama panggilan atau nama keluarga, berarti ini kuat pesannya buat kamu. A, I, sekali lagi ya. Ada orang yang pernah tinggal di Swedia nih, Sweden. Huruf utamanya A, I, Y, E, nothing. Namanya nothing, zero. Z, S, S-nya ada 2, R, nothing lagi, tidak ada apa-apa. Z, I, R, B, O. Lalu zodiaknya. Ini pesannya kuat buat kamu. Kenapa? Karena aku pakai tarot zodiak ya, oracle. Virgo, Capricorn, Aries, Cancer, Gemini, dan Sagittarius. Kalau ini ada di kamu, nama dan juga inisialnya, maka ini kuat banget ya buat kamu. Oke, sekarang kita masuk ke pesannya. Apa yang terjadi di masa lalu ya? Awakening dan juga boundaries. Nah, penuh banget, nggak demen gue. Boundaries dan juga awakening. Energetic upgrades, a new way of being and integrations. Upgrade energi, cara baru berkehidupan dan kesatuan. Boundaries atau batasan, gimana kamu butuh untuk membangun batasan yang jauh lebih baik. Saya lihat beberapa orang di sini banyak banget yang akhirnya tidak bisa berteman dengan orang yang biasanya cocok sama kamu. Saya juga lihat kebingungan demi kebingungan, kenapa sih
sampai ada awakening demi awakening ya, dan kamu pun mungkin nggak ngerti istilahnya kebangkitan spiritual. Aku nggak ngerti, tapi aku merasa aneh. Aku tidak merasa seperti diri aku. Terus juga di sini ada moon-nya, kemungkinan besar ini ada yang masuk ke dalam dark night of the soul atau kegelapan jiwa, dimana itu biasa terjadi saat orang mulai terbuka soal jiwanya sendiri. Terus saya lihat juga banyak banget akhirnya yang udah mulai paham ini orang toksik, ini orang baik gitu, dan kayak ke filter dengan sendirinya bahwa kamu bisa berteman dengan orang ini dan kamu tidak bisa berteman dengan orang itu, seperti otomatis ya, ke filter sendiri. Now we'll see untuk sang perjalanannya juga ya, lalu ini meaningnya nanti terakhir. Oke. The world, dunia, the world, Queen of Cups, I trust my knowing and follow my heart. Aku tahu apa yang aku tahu dan aku ikuti kata hatiku. Two of Cups, aku layak untuk cinta yang dalam, terdalam. Ace of Swords, aku siap untuk terobosan kesuksesan. The Death, kematiannya, tenang, bukan hal buruk. Bagi saya ini bagus, karena ini transformasi atau perubahan. Aku melepas dan menyambut awal baru. Three of Cups, aku menyambut kesempatan yang menyenangkan. Oh my god. Saya lihat orang-orang yang ingin memulai hidup baru atau harus merubah hidupnya dari zona yang itu ke zona baru. Dan itu kemungkinan besar banyak pertentangan ya. Bisa dari keluarga, bisa dari sekitar, sahabat kamu yang gak ngerti kenapa kamu melakukan hal itu. Terutama kalau ini berkaitan sama cinta, maka saya bisa melihat bahwa mungkin orang yang kamu pilih bukanlah orang yang akan disetujui sama banyak orang. Terutama keluarga dan juga sahabat gitu. Tapi entah kenapa kamu tetap mau melakukannya. Entah kenapa kamu ingin dan tahu ini ada sesuatu yang baik kalau saya ikuti kata hati saya. Karena mungkin saja dalam cinta itu, orang ini adalah orang yang bisa memenuhi kamu sampai ke dalam jiwa kamu ya. Lalu juga saya lihat banyak orang yang berusaha untuk keluar dari zona yang kurang ke zona yang lebih stabil, terutama secara finansial dan juga secara wawasan. Dari yang gak tahu apa-apa, ingin memperluas wawasannya, dari yang mungkin kestabilan ekonominya gitu-gitu aja, ingin berusaha lebih baik lagi dan meningkat. Makanya di sini saya ngelihat orang ini karena permohonannya cukup deep ya, cukup menantang, makanya ada upgrade atau level up atau juga peningkatan dari diri yang dibawa oleh kejadian demi kejadian. Ini semuanya seperti melepaskan yang lama, datang ke yang baru ya. The world ini adalah aku merayakan kehidupan dan menyambut energi baru. The Death bawahnya ini aku melepaskan dan menyambut awal baru. Jadi seperti ada perubahan yang sangat positif, karena perubahan ini akan membawa kamu ke identitas kamu yang sesungguhnya, atau ketujuan atau panggilan kamu ya, yang sudah lama mungkin terdengar tapi dicuekin. Ini akhirnya kamu punya kesempatan untuk mendobrak itu. Kalau kamu sedang berada di sini, entah itu karena cinta, karir, awakening, dan lain sebagainya, kamu benar-benar dalam tahap sedang mendobrak kehidupan kamu yang dulu, dan seakan kamu itu akan berubah menjadi orang lebih baru. Cuman kamu sendiri yang tahu, kamu tuh gak seberubah itu, cuman orang mungkin udah merhatiinnya, ini orang berubah banget sih, gitu. Dan di sini justru dengan kamu mengikuti kata hati kamu, meskipun saya tahu tantangannya pasti sangat berat ya, cuman justru setelah kamu berhasil, kamu malah mendatangkan hal baik yang jauh lebih banyak lagi. Itu yang buat kamu akhirnya yakin, ternyata kata hati aku, intuisi aku gak salah. Bagus loh bottom of the decks-nya. Jadi ini adalah Ace of Pentacles. I am always rewarded for all I do. Jadi aku akan selalu diberkati atau dihargai atas apapun yang aku lakukan. Bisa buka rezeki, bisa buka manifestasi atau perwujudan cinta sejati, bisa buka
kekuatan supra dan bakat spiritual yang lebih stabil, atau perubahan hidup yang kamu impikan. Meskipun jalannya saya tahu ini tidak mudah ya, karena ada beberapa hambatan. Dan hikmahnya adalah happy. Tentunya karena diberikan kebahagiaan luar biasa ya, untuk apa yang benar-benar kamu mau. Mungkin dulu nggak terasa ini adalah sesuatu yang kamu mau. Mungkin dulu tidak pernah kamu sangka ini adalah sesuatu yang kamu dambakan ya. Tapi begitu kamu ikutin kata hati kamu mendapatkan benar-benar seperti kepuasan batin yang luar biasa. Dan di situ saya lihat benar-benar seperti energi the world. Kamu merayakan kehidupan, sangat merayakan kehidupan, karena akhirnya kamu bisa jadi diri kamu. Kamu juga makin bangga karena ternyata intuisi kamu bukan sebuah bualan. Ternyata banyak mungkin orangnya, karena ini juga kartu friendships juga bisa, selebrasi juga bisa. Banyak orang yang sama seperti kamu, dan kamu menemukan orang-orang baru yang bisa lebih memahami kamu. Pokoknya semua ini didatangkan untuk kebahagiaan kamu, meskipun sekarang kamu belum bisa melihatnya ya. Apalagi yang masih baru di tahap-tahap awal, belum bisa kamu lihat bahwa ini adalah sesuatu yang ditujukan untuk kebahagiaan saya. Lalu ada no place like home. Nah, ini tadi masih kebalikan. Saya melihat ini belum sampai ke banyak banget yang kehidupan cintanya dirubah total. Sehingga jatuhnya dia jadi seakan tidak bisa, sendiri. Belum tiba pada tempat dimana kamu bertemu dengan jodoh kamu, bertemu dengan tempat impian kamu, bahkan rumah impian kamu ya. Belum. Tapi memang hikmahnya ini adalah untuk buat kamu di bumi ini merasa seperti rumah sendiri, karena kamu bahagia apapun yang terjadi. Apalagi Starshades ya, kita Starshades yang memang berasal dari planet yang sangat damai. Kita ke bumi itu puyeng, memang aku tahu rasanya ini. Jadi seakan kita tuh dijegal dari segala arah, dan kacau banget sih, memang kondisinya beda banget, sehingga itu tekanan demi tekanan pasti kamu rasakan, dan kamu merasa sendirian. Starshades tinggal di bumi sendiri rasanya sih, karena kita agak beda ya dari orang lain, dan kita memang kontras banget sih planet-planet dulu kita lahir dengan bumi yang sangat hektik ini ya, plus juga yang sudah jauh vibrasinya di bawah kita. Jadinya ya kita pasti stres ya dengan kondisi dunia yang kayak gini, dan kita berpikir apa yang bisa kita lakukan, segala hal kita pikirin, sampai akhirnya kita kadang kehilangan rasa nyaman berada di sini. Komplain soal hidup kita, komplain juga kenapa sih kehidupan harus kayak gini? Kenapa sih orang harus begitu? Kenapa sistem keuangan harus begini? Nah, di sini saya melihat tujuan untuk kamu mengalami situasi kemarin, ujian kemarin adalah untuk membuat kamu bisa beradaptasi dengan kondisi di sini dan realistis ya. Realistis, sekarang kamu pasti punya tujuan nih, kenapa kamu lahir di sini, di planet ini. Dan di sini kamu akan ditujukan untuk terbuka, kemungkinan besar juga misi jiwa kamu jelas, sehingga tidak ada rasa nyesel ya lahir di sini. Dan dengan kamu ada di situ, meskipun banyak tantangan dulu, begitu kamu tiba pada apa yang kamu mau, itu memenuhi kamu. Dan begitu itu memenuhi kamu, kamu pun bisa menemukan kebahagiaannya, terlepas apapun yang terjadi saat ini. Dan akhirnya bumi, tempat ini ataupun kondisi hidup kamu sekarang nyaman, ngebepahin kamu. Dan for Starshades tentunya akan terasa seperti this is my home. Actually, bumi bisa menjadi rumah kita juga. Di sini saya lihat ini ya, kebijaksanaan, belajar menjadi manusia, pengetahuan, dan juga keseimbangan. Blessings juga ada ya, keberkatan. Dan ini menariknya. Benar-benar ya sinkron. Ini ada kematian, di sini ada kartu 8 house, endings or beginnings. Ini adalah house-nya
Bapak Scorpio, Ibu Scorpio, dia adalah house perubahan atau changes ya, dimana ini melepas yang lama menyambut yang baru. Benar. Jadi banyak banget di sini yang terjadi semuanya itu karena memang untuk pembayaran karma satu. Yang kedua, memang untuk memenuhi permintaan kamu akan pembayaran atau belajar sesuatu tentang ya mungkin patah hati, mungkin juga gimana rasanya menjadi orang aneh sendiri tapi awaken gitu. Jadi di sini saya ngerasa semua yang kamu tinggalin, kebiasaan-kebiasaan lama ya dari bawaan jiwa kamu ini akan dirubah di kehidupan ini, dan kesempatannya adalah untuk selain kamu upgrade jadi jiwa yang lebih murni, lebih bangkit, kamu juga bisa menikmati dunia dan berdansa ya dengan keadaan. Bukannya kita kalah sama keadaan, tapi kita menguasai keadaan itu. Setidaknya kita bisa menguasai diri kita ya dalam menghadapi sang keadaan. Tidak jatuhnya jadi bikin malu diri sendiri gitu dengan bereaksi berlebihan mungkin. Nah, jadi ada sesuatu yang diakhiri, ada sesuatu yang diawali, dan ini adalah sesuatu yang memang bagus banget untuk transformasi. Jadi gak heran cobaan grup 1 adalah cobaan yang wow. Saya nggak bilang ini cobaan biasa ya, ini cobaan hidup, perubahan yang sangat besar, bisa dari segala sisi hidup, tapi kemudian berkembang, dan setelah sampai ke arah tujuan barunya, itu jauh ya, lebih memenuhi dibandingkan kehidupan lama istilahnya, kehidupan lama, atau yang sebelum kamu berubah. Karena tujuannya adalah untuk membawa transformasi bagi jiwa kamu, membawa kamu kepada pribadi baru yang jauh lebih sehat, lebih dekat dengan Tuhan, lebih sayang sesama, lebih terpenuhi, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada banyak orang yang akhirnya kondisi dia yang sehat itu membawa rezeki besar ya. Rezeki kan macam-macam ya, bisa anak, uang, posisi, jabatan, sampai kebangkitan spiritual dan pengetahuan dunia lain yang memang rahasia ya, tabir gitu, tabir rahasia. So, itu grup 1, deep kan? Tapi ya memang kita bacanya deep karena melihat hikmah ya. Kita lihat apakah ini pada resonance. Kalau resonance, kasih aku love warna ungu supaya kasih diri kamu, jiwa kamu afirmasi bahwa aku sudah menaklukkan ini ya. So guys, thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Dadah. Halo, file number 2 yang pilih little turtle, kuyak-kuyak, kura-kura. Oke. Ini adalah hikmahnya. Ini adalah penyebabnya. Tapi sebelumnya saya mau buka charms untuk lihat sinkronisasinya dengan kamu ya. Benarkah reading ini buat kamu dari zodiak juga lainnya? Kenapa? Karena ininya zodiak ya. Karena saya mengambil si hikmahnya itu dari oracle zodiak. Oke. Inisial nama kamu. Oh, udah ada yang jatuh. Inisialnya ada K, E, P, 0, A, 0 lagi, L, A, O, B, U, I, R, S, R, E, H, T. Apakah ini inisial kamu, nama keluarga kamu, atau panggilan kamu doang ya? Ada hubungannya sama Amsterdam, Holland ya, Belanda, dan ini naon ya? Vietnam atau Thailand deh, dua-duanya bisa ya, aku lupa dari mana. Jadi antara itu, mungkin kamu keturunan ini atau pernah tinggal di situ atau sekarang sedang di sana ya. Dan untuk zodiak kalian, entah mana yang resonates, tapi ini lebih kuat supaya mengerucutkannya. Kalau enggak, coba file lain. Lihat file lain. Zodiak kalian yang pilih file ini. Sagittarius, Cancer, Leo, Pisces, dan Scorpio. Ya. Di mana sih di tempatnya, dan baru kita lihat apa hikmahnya ya.
Dua-duanya terbalik. Awalnya ada warrior woman atau wanita pejuang. Sudahkah kamu menjawab panggilan terdalammu? Lalu ada trust your path. Kalau kamu tahu kamu didukung, apa yang akan kamu lakukan? Oke. Nah, aku mau lebih detail lagi lihat. Nah, di sini saya melihat banyak wanita yang akan pilih atau feminine soul ya, jiwa berkarakter feminin. Dimana di sini saya merasa kegalauan, kebingungan, dan ketakutan menjalani sesuatu sendiri. Ketakutan menjalani apakah ini aku ada yang support ya, aku melakukan hal tertentu, tujuan kamu, cita-cita kamu seperti orang mungkin juga banyak yang berkelana ke luar negeri ya, makanya tadi ada dua, banyak yang hidup di luar negeri pada waktu awalnya tuh takut banget untuk memulai di sana. Terus juga itu tuh seperti mencari panggilan yang ada di hati, meskipun ada resiko saat mengambil langkah ke sana. Kita lihat lagi ya lebih detailnya. Ada yang terpanggil karena cinta atau yang urusan soal cinta ya. Ada banyak di sini grup ini perubahannya soal cinta. Aku layak untuk cinta yang dalam. Ini juga panggilan yang dalam. Panggilan terdalam. Nah, ada di Hermit, aku mengikuti jalanku sendiri. Lalu aku akan bergerak begitu waktunya tiba. Aduh, kenapa sih? Aku akan bergerak begitu waktunya tiba. Ada Five of Cups. Di Death. Ini resonate banget sama pile nomor 1 ya. Mirip. Three of Wands. Eight of Wands. Bottom. Four of Wands. Banyak yang berkorban demi cinta. Banyak juga yang kecewa setelah dia berkorban, dia malah ditinggalin. Terus juga saya merasa banyak single parent di sini sudah bercerai atau ditinggal meninggal. Kamu juga pernah kehilangan kematian ya, orang yang kamu kasihi. Kamu juga banyak menyesal soal masa lalu, atau ada sesuatu di masa lalu yang kamu sesali. Terus juga di sini saya melihat apapun yang terjadi, semangat kamu sebenarnya nggak pernah padam ya. Jadi lebih tahu apa yang kamu tuju nanti di depan. Kamu juga lebih tahu gimana caranya untuk mewujudkan yang kamu mau. Dan semakin hari semakin jelas apa sih panggilan terdalam kamu itu. Orang-orang di sini hokinya besar, dia bisa memanifestasikan banyak sekali kesempatan, lebih banyak dari pile nomor 1, karena dia tekun ya, meskipun banyak hambatan dalam hidupnya, tapi dia tekun. Dan dia ini tipenya tidak mudah menyerah, meskipun ya namanya juga hati ya, nggak sedih gitu kalau menjalani ujian yang menyedihkan, yang menyakitkan. Ini once. File number ini banyak yang sudah jauh lebih berserah, banyak yang sudah jauh lebih ikhlas ya tentang apa yang terjadi dalam hidupnya, dan percaya bahwa apapun yang terjadi, yang diambil atau didatangkan ke dalam hidup adalah sesuatu yang memang diberikan semesta, Tuhan, untuk membuat kamu merasa atau untuk membawa kebahagiaannya, juga pelajaran dalam hidup kamu. Di sini tingkat spiritualnya saya rasakan sudah sangat matang, makanya gak heran kalau cobaannya juga cukup matang, tapi dia tenang. Cobaannya di atas rata-rata tapi tenang.
Dan ini adalah cobaannya semua sisi. Saya lihat ini nggak banyak di keuangan memang ya, ada di cinta, ada di hidup mati, ada di kerjaan, ada di spiritualitas. Aku pantas untuk cinta terdalam. Aku ikut jalanku sendiri. Aku akan maju begitu waktunya tiba. Aku melepas dan menyambut energi baru. Aku punya energi cukup untuk mewujudkan keinginanku. Aku mewujudkan banyak kesempatan. Lalu yang terakhir ada Four of Wands. Yang kamu mau cuman sebenarnya simple ya. Kedamaian, kenyamanan, kehidupan. Yang kamu mau adalah agar kamu hidup nyaman, tenang. Sederhana sebenarnya apa yang dimau. Meskipun sepertinya jalannya cukup berliku ya. Seakan apa yang kamu mau justru makin menjauh. Lalu hikmahnya buat kamu, fork in the road, petunjuk di jalan. A message in the bottle, pesan di botol. And the last one, Grand Cross, provoker. Oh my god, I need to read this one ya. Okay. Karena spirituality kamu tinggi atau tidak, kesadaran kamu akan Yang Maha Kuasa, akan kekuatan jiwa kamu dan juga kekuasaan Tuhan. Hikmahnya adalah di sini Tuhan punya tujuan dengan memberikan ujian demi ujian dalam hidup kamu adalah untuk menyadarkan kamu sama kesadaran tertinggi ya. Kesadaran tertinggi yaitu apa? Kamu tuh selalu didukung meskipun kamu selalu merasa sendiri ya. Mungkin di awal-awal kamu merasa sendiri gitu. Tapi sebenarnya kamu tuh selalu didukung sama beliau. Makanya ada petunjuk juga yang saat kamu ikutin kamu gak pernah salah. Nah ini bisa saja orang-orang yang supra juga bisa ya, dimana orang-orang ini punya kekuatan besar, juga tanggung jawabnya juga besar, menerjemahkan dengan tepat petunjuk dari alam dan Tuhan. Menerjemahkan, karena beliau suka kasih kita clue ya. Saya nggak pernah tuh dapat kata-kata langsung ya, akan terjadi gempa di Anyer. Nggak ada kayak gitu guys, semuanya berupa kode dan kita harus pecahkan sendiri. Nah di sini juga ada pendidikan buat kamu di kehidupan ini adalah untuk bisa memecahkannya dengan baik, dengan tepat. Bukan asumsi kamu, bukan juga karena ketakutan kamu, tapi benar-benar pesan sebenarnya. Dan begitu kamu tahu, sudah beda itu kamu ngerti gitu. Meskipun sekarang sedang menjalani di dunia fisik sendirian, sebenarnya Tuhan itu membantu kamu terus, dikasih petunjuk, seperti misalnya arahan, ayo hari ini ke Thailand gitu, atau kamu harus kerja di Thailand. Lewat intuisi datangnya. Dan ada banyak yang menyesal karena dulu salah mengikuti petunjuk hati itu. Jadi sebenarnya ini harus dimaafkannya diri kamu, namanya juga kita latihan. Trial error itu pasti ada. Nggak error, gue ngomong trial error lagi. Di sini pasti ada petunjuk untuk bisa buat kamu terus maju. Dan begitu kamu sadar, petunjuk itu berarti kan Tuhan selalu ada dalam hidup aku. Betul. Maka kamu akan lebih berani lagi seperti juga si wanita satria ini untuk maju ke dalam hidup kamu. Untuk terus maju ke arah cita-cita kamu, panggilan kamu. Ya. Lalu Grand Cross, saya butuh bantuan baca Grand Cross. Gila ya sinkronisasinya. Keberanian. Hidup adalah petualangan berani atau tidak ada hidupan sama sekali. Helen Keller. Betul. Yang namanya orang spiritual guys, kalian percaya atau enggak ya, orang spiritual itu semakin hari dia semakin spiritual, dia akan semakin berani. Dia tidak akan punya ketakutan lagi. Dan keberanian adalah salah satu ciri-ciri orang spiritual sejati. Seperti lambang dari ini. Kenapa saya tahu? Karena saya
itu adalah orang-orang yang sudah percaya bahwa apapun yang dia rasakan dari dalam dirinya itu udah pasti ada penjagaannya, dan dia akan maju meskipun itu beresiko tinggi, meskipun itu tidak bisa dilihat orang lain normal gitu ya, dan waras gitu ya. Beda kan keberanian sama nekat, itu beda, itu dua hal yang berbeda. Berani itu artinya bertindak, nyatain cinta lah sama cewek, sama cowok, misalnya pergi ke luar negeri sendiri. Panggilan kamu itu nggak akan bisa dibendung. Saat kamu sudah tiba di tingkat spiritual tertentu, justru di situ Tuhan enak ngedorong kamu sana, karena kamu nggak bisa. Ada keberanian, ada juga panggilan, itu bersatu padu jadi tindakan. Dan orang-orang yang sudah jadi light worker besar adalah orang yang punya dua hal ini. Tidak takut, dia punya keberanian yang terhitung tentunya ya, yang diperhitungkan, bukan kenekatan. Kadang-kadang nekat sih. Terus yang kedua, dia adalah orang-orang yang sudah tahu panggilannya apa, dan dia harus menerobos itu. Makanya biasanya dia dilahirkan di tempat dimana tidak nyaman untuk menjadi dirinya yang itu. Kenapa? Karena di situ ada pelajaran untuk mengembangkan keberaniannya, yang tentunya akan meningkatkan level spiritualnya. Di sini juga sama. Sebentar ya. Grand Cross adalah area yang sangat tegang dalam sebuah bercharge, dan juga menjadi katalis atau penyebab perubahan dan pergerakan. Jadi gini, teman-teman yang di sini adalah teman-teman di mana kalian itu kayak kaki 4 ya. Grand Cross ini seperti bottomnya 4 sudut, dan rumah juga kan ada 4 fondasinya. Ini seperti orang yang semua sisi itu seperti menentang kamu, atau kamu merasa sendiri. Tapi kemudian kamu tahu kamu tidak sendiri. Tuhan ada selalu bersama kamu, membimbing jalan kamu. Dan salah satu bimbingan adalah cinta kerasnya yaitu dengan menjauhkan kamu dari orang-orang yang toksik, menjauhkan kamu dari kerjaan yang udah ngejauhin kamu dari misi kamu, ngejauhin kamu dari si cinta yang justru tidak menyehatkan buat kamu. Sakit. Cuman saat kita tahu semuanya itu buat kita, bukan terjadi hanya pada kita, kita berhenti bersikap jadi korban dan mulai jadi pahlawan. Like the hero as you are ya. Kamu adalah pahlawan hidup kamu sendiri. Dan ini adalah tujuannya mengapa semua terjadi, supaya kamu menggeser mindset kamu dari korban menjadi pahlawan, dari kesulitan jadi keberkahan. Jalannya ditapaki, karena petunjuk akan datang satu persatu, karena juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu sendiri. Sadar bahwa jalur takdir yang Dia berikan padamu, jalur takdir yang Beliau berikan padamu adalah jalur takdir yang cukup kompleks. Makanya justru di situ dipepet, dikasih petunjuk di segala arah supaya kamu gak nyasar gitu ya. So, poin nomor 2 deep banget Jadi kalau misalnya kamu mau afirmasi ini adalah sesuatu yang bisa saya hadapi dan juga saya pasti bisa menjadi warrior woman ini, kasih aku love-nya warna merah ya di bawah sebagai afirmasi. I can do this and I understand this gitu. So guys, thank you so much for watching. See you soon. Sending you so much love, pray and light. Bye pile 2. Halo, pile nomor 3 yang pilih Phoenix. Saya kepanggil juga ke sini, jadi saya juga titip ya, mengambil hikmah dari semua kejadian saya. Phoenix. Ini adalah hikmahnya. Ini adalah kamu. Saat ini apa sih yang dialami? Kita akan buka lewat zodiaknya. Kenapa? Karena ini adalah ratu zodiak. Astrologi maksudnya. Untuk lihat ini resonance atau enggak buat kamu, kita lihat ini dengan some charms ya, untuk ngelihat inisial kamu plus zodiak kamu juga. Udah? Ini nyata enggak? Oke. Lebih banyak di sini ada Kanada, Paris, sama Vietnam atau Thailand ya. Jadi mungkin kalian pernah di situ atau ada turunan situ. Untuk hurufnya sendiri A, benar kan? Buat aku ada juga nih. Lalu ada huruf H, inisial atau nama belakang, nama tengah, nama apapun, panggilan juga bisa ya.
Ahe. Lalu ada P, W, S, I, J, D, I, N, O, O lagi, L, I, T, K, M. Untuk zodiak file ini bisa yang resonate si inisialnya atau zodiaknya ya. Kita lihat. Ada zodiaknya Gemini, Libra, Virgo, Pisces, Aries, Capricorn, dan Leo. Kalau ini kuat, maka reading ini buat kamu. Kita akan mendalamnya. Kalau enggak, silakan cek file lain yang ada inisial kamu atau sang zodiak kamu. Alright, kita mulai. Untuk kejadian hidupnya apa sih? This one, Phoenix. Dua-duanya kebalik. Leap, melompat, the initiations. Inisiasi, langkah pertama. Leap, lompatan. Kamu pergi lebih dulu dan semesta akan menangkapmu. Inisiasi, sebuah jalur perjalanan menyeberang halaman, menyeberang area ya. Sudah deep ini dari sini. Banyak banget di sini orang yang disuruh atau dipaksa hidupnya seperti melakukan tindakan yang cukup nekat. Banyak orang juga di sini yang harus mempelopori sesuatu yang tidak mainstream, yang tidak umum. Dan kamu merasa seperti sendirian, kamu merasa seperti tidak ada temennya ya. Kamu ngerasa juga banyak keraguan di situ. Udah disuruh lompat, disuruh ngelewatin si gua ini sendirian. Ya, it's like my life ya. The story of my life. Oke, kita lihat perjalanan lainnya apa sih, sisi apa sih, cinta, apakah apa atau apa gitu ya. Three of Wands. Aku punya energi yang cukup untuk mewujudkan tujuanku. Eight of Pentacles. Aku mendedikasikan diriku pada apa yang aku percayai. Okay. The Strength. Aku bisa menghadapi apapun yang datang ke dalam hidupku, ke dalam jalanku ya. Nine of Cups. Aku percaya pada alur kehidupan. The Fool. Aku dibimbing dan dilindungi di sepanjang perjalanan hidupku. Knight of Wands. Aku membuat keputusan tanpa tekanan. Four of Swords. Aku mengambil waktu untuk nge-recharge atau ngisi ulang vitalitas aku. And last one, Eight of Wands. Aku mewujudkan banyak kesempatan. Bottom, The Devil. Capricorn banget ya. Aku terbebas dari apapun yang menjegal jalanku atau mengikatku. Betul. Saya merasakan di sini banyak banget orang yang harus bayar karma besar ya, tapi juga sekaligus membuka anugerah luar biasa. Mengapa banyak orang disuruh bayar sekaligus karmanya? Karena mau dibersihin cepat jiwanya. Karena juga saya melihat kekuatannya sudah berbeda. Sudah cukup pelajarannya untuk membuatnya mampu menghadapi banyak ujian kehidupan. Dan itu membuat kamu kadang sendiri. Terasa seperti orang yang, ini apa aku aja yang ngalamin kayak gini ya dalam hidup ya? Apakah ada orang lain yang ngalamin hal sama seperti aku? Kok rasanya hidup aku beda banget ya? Sial. Pernah kepikiran gitu nggak? Seperti kehidupan yang sangat sial, kehidupan yang sangat lonely,
Karena orang lain bersenang-senang, kamu harus nangis ngurusin cobaan kamu. Itu yang terjadi, kesendirian. Tapi entah kenapa banyak cobaan begitu, saya ngelihat kamu tetap merasa sebagai orang yang justru kadang juga kamu merasa nggak apa-apalah, ini juga akan berlalu. Ada beberapa orang yang dikasih cobaan tuh ada rasa syukur ya. Ada nih, saya ngerasain aja ya. Ada sedikit orang yang di sini, oh ya udah, ini tuh jadi manusia. Ada pikiran sebijak itu kalian. Nah, hati-hati, file number ini adalah orang-orang yang memang bakal punya kans untuk masuk ke dalam, istilah psikologinya adalah toxic positivity, dimana kamu berusaha baik-baik aja. Saking jiwa kamu itu memang sudah kuat ya, saking jiwa kamu itu sudah sangat dewasa, sehingga kamu sadar namanya jadi manusia, kita mau rasain dong yang namanya kehilangan, kebahagiaan, kesedihan, segala. Dan apapun cobaan yang datang, kamu cepet bangkitin diri kamu, karena kamu tahu kamu kuat. Kamu bisa menghadapi apapun yang datang ke dalam arah hidupmu ya. Kamu bisa hadapin. Kamu juga suka belajar, suka uang juga tuh. Itu Pentacles. Lalu juga di sini saya ngerasain orang-orang yang sangat percaya diri bahwa apapun yang terjadi dia bisa taklukkan. Nah, bahayanya kadangkala tetap berat apa yang kamu rasain. Terutama kalau kamu belum cukup berduka ya. Terutama kalau kamu belum cukup meratapi apa yang terjadi. Karena punya kekuatan untuk melompat saat di sini jurang, untuk berjalan saat di sini seakan neraka ya. Untuk melihat surga itu seakan jauh, itu bukan kekuatan sembarangan. Makanya biasanya orang-orang di sini punya reaksi yang jauh lebih edan lah, maksudnya jauh lebih tenang dibandingkan orang lain kalau dikasih cobaan. Tapi kalau dia bohong, kalau kamu bohong, maka kamu bisa namanya jadi toksik, mempositifkan sesuatu di mana seharusnya kamu nangis, mempositifkan sesuatu di mana seharusnya kamu itu sedang libur, cuti, bukannya kerja ya. Memaksa diri terlalu kuat, terlalu hebat ya, sehingga menjadi kamu kelelahan, sangat kelelahan. Dan itu yang buat akhirnya semua duka itu kembali begitu kamu ambruk. Karena ada juga di sini tendensinya adalah orang-orang yang lari ke karya, kerjaan, ke cinta untuk ngalihin dukanya. Yang penting aku bisa ambil kesenangan meskipun hidup aku banyak luka ya, banyak cobaan. Itu. Tapi kalau kamu belum benar-benar mantepin untuk memproses duka kamu, maka kamu cuma bohong sama diri kamu, atau menunda doang duka kamu untuk menyerang kamu gitu ya, untuk kamu hadepin. Dan setelah cobaan demi cobaan begini, ada juga orang yang titiknya sudah pasrah banget, udah terserah lah, hidup aku mah begini terus gitu. Ada the fool, udah yang titik sudah sangat menyerah. Ada yang pasrah, ada yang nyerah, ada yang ikhlas. Karena kok kayaknya apapun yang aku lakukan selalu aja kayaknya aku dikasih jackpot ya soal cobaan, nggak berhenti sampai nyesek gitu. Banyak yang sakit juga di sini. Ada juga yang melarikan diri ke kerjaan, tetap sakit ujungnya. Ada juga ya, ada macam-macam, tapi ujungnya ini bahaya soal kesehatan guys. Nah, di sini ada yang sudah menghadapi, ada yang belum. Ada yang sudah menjalani cobaan-cobaannya, ada yang on the way. Nah, mudah-mudahan yang on the way kamu bisa paham ya. Sebelum mungkin nanti bertemu hikmah sendiri, saya kasih kamu clue-nya hikmahnya apa nanti. Jadi di sini tuh ada keikhlasan, ada juga rasa berat, beban. Karena seakan kamu itu diistimewakan dalam cobaannya, dalam perjalanan yang edan gitu, yang tidak biasa, yang cukup kadarnya, kadar paksaannya cukup tinggi. Nah, di sini kamu akan meraih satu titik di mana kamu sudah ikhlas, kamu sudah paham ini jalan hidup kamu, kamu berdamai tanpa mengeluh di belakang. Cuman banyak yang belum saya ngerasain. Banyak yang merasa karma gue apa sih, sejahat apa sih dulu aku sampai aku ujian hidup aku kayak gini banget ya. Banyak yang merasa kalian tuh cuman bayar karma doang di kehidupan ini, makanya disiksa. Makanya serasa digubrak-gabruk kayak hidupnya. Lalu ini hikmahnya.
The tribe, suku jiwa, kelompok jiwa. A leg up, bantuan. And astaga. Oke, ini yacht ya, bener-bener pas sama apa yang aku butuh. Aku random banget. Ya ampun. Ya, oke, ini bantuan. Keluar kartunya sinkron. Kita bahas dulu the tribe ya, sama a leg up. Hikmahnya adalah kamu akan menemukan keluarga jiwa kamu, orang-orang yang sama, senasib, sepenanggungan, sependeritaan, tapi juga akan berakhir menjadi satu kelompok jiwa yang bahagia bersama. Makanya yang dicari adalah orang yang bisa paham sama kamu. Ya, dia sudah tahu rasanya sedih, sedih itu dari apapun cobaannya sudah ada gitu ya, deretannya. Bahagia juga dari apapun kebahagiaan dia sudah rasakan. Yang dia mau adalah sekarang hikmahnya kamu akan menemukan apa yang kamu minta, yaitu kelompok jiwa kamu. Dan juga kamu bisa bekerja sama mereka ya, untuk saling sokong, saling support, saling berbagi menghadapi hidup kalian yang unik ini. Dan banyak dari kalian yang akhirnya bisa menemukan jalan keluar untuk bisa menetralisir cobaan-cobaan ini, atau untuk bisa berbagi gimana caranya supaya ini triknya ilmu level tinggi ini untuk bisa dinetralisir atau ditawar lah sama Tuhan. Ya, ini seperti apa yang kita temukan tahun lalu ya, Desember. Bedanya pelajaran dan karma. Beda pelajaran dan karma. Nah, di sini makanya saya melihat ini sudah berada di titik dimana mudah-mudahan pada sadar ya bahwa bukan semuanya salah kamu. Kenapa ini terjadi? Silakan tonton video saya yang pesannya Ruana, dimana saya dapat informasi dari almarhum suami bahwa kita ada 2 hal ya, kenapa manusia hidup di sini. Ada 3 hal. 3 hal pertama adalah untuk pelajaran. Untuk karma dulu nih ya, dimana kita lahir dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk pelajaran, kita mau belajar ngerasain apa jadi manusia. Yang ketiga adalah untuk bahagia, menikmati hidup sebagai manusia di bumi. Dan disitulah, di sini saya ngeliat kalian bertiga tuh belajar di situ bareng-bareng, bayar karma bareng, belajar untuk kehidupan bareng, senang-senang bareng. Karena ini adalah takdir ya, untayan takdir, banyak takdir berperan dalam hidup kalian. Makanya kalian ngalir, karena kalian tahu kalian akan baik-baik aja. Cuma di sini saya lihat juga kepentingannya untuk beristirahat, saudara-saudara. Untuk beristirahat, kamu butuh waktu untuk rediscover your vitality, atau untuk menyembuhkan diri kamu. Jangan dipaksakan langsung kerja atau langsung apa gitu sebelum kamu puas berduka. Dan kalaupun nanti waktu udah oke, tiba-tiba kamu ingat duka, kamu lagi nangis lagi, it's okay guys, you are human. Kita manusia, bukan dewa. Lalu yacht, ini udah saya bahas ya di Lightworker Indonesia. Ini banyak banget Lightworker punya ini, yacht di bercharge-nya. Banyak banget yang punya yacht. Saya sudah pecahkan kodenya yacht, meskipun banyak simpang siur ya dalam astrologer dunia. Saya sudah taruh semuanya di Instagram komunitas saya ya, komunitas kami Lightworker Indonesia. Destiny, karena ini sudah takdir. Makanya kalau dilawan sakit, kita tuh disuruh lompat di area yang tidak nyaman atau enggak yang belum jelas gimana. Terus juga disuruh banyak yang mempelopori di hidup kalian. Setidaknya buat kehidupan kalian, lingkungan kalian tuh kalian pelopor sesuatu. Lalu yacht atau destiny, kepercayaan kuno percaya bahwa yacht adalah area dari takdir dalam peta papan kelahiran, dan bukan sesuatu yang menyenangkan. Kurang ajar. Ini disebut juga eye of God, mata dari Tuhan atau jari jemari Tuhan. Dan yacht adalah hal astrologi yang sangat aneh. Ini gimana sih? Oke, gini ya, yang aku temukan dari yacht itu berdasarkan channeling dan juga meditasi aku, karena aku punya yacht juga.
cuman satu aku punya konfigurasi, yaitu yacht. Semakin banyak konfigurasi, semakin banyak, itu juga banyak pelajaran yang bisa kamu petik ya. Bukan berarti itu menghambat aja. Itu kalau kamu bisa balik jadi kebaikan, itu akan luar biasa. Nah, kalau yang punya yacht, itu artinya ada banyak hal dalam kehidupan yang bukan kalian yang putusin. Itu artinya finger of God, the eye of God, itu buat saya itu sudah jelas. Lo tuh dikendalikan hampir 90% hidup lo sama Tuhan. Ya, kalau yang lain itu namanya manusia, itu free will ada ya, atau kebebasan. Itulah kenapa ada manusia yang jahat, bisa ngebunuh orang, gini, begini, itu semuanya kebebasan. Tuhan itu tanpa syarat, saking sayangnya adalah memberikan kita kebebasan pilihan. Nah, di sini yacht tidak bisa, saudara-saudara. Lu mau pilih diri lo sendiri, di situ ujungnya lu dilabrak, disuruh balik. Ini yang saya alami. Dan di situ saya paham bahwa ada sesuatu yang nggak bisa saya deny, nggak bisa saya lakukan sesuai mau saya. Nggak bisa, bahkan cuma jadi penulis aja nggak boleh. Nggak boleh guys, karena apa? Takdirnya ini adalah orang-orang dengan high level learning ya, atau pembelajaran tingkat tinggi, di mana free will atau keinginan bebas, keputusan bebas, pilihan bebas sudah tidak lagi berperan di sini. Di sini benar-benar kita diminta percaya. Dan bagusnya, ini jahat nih bukunya bilangnya jelek semua ya. No, bagusnya lu nggak bakal pernah yang namanya salah memutuskan selama itu dari hati kamu. Seperti saya jadi tarot reader, itu udah bukan ngelompat lagi kan ya. Itu udah terjun bebas saya. Terus saya menjalani ini seakan sendiri dengan senior-senior dulu. Lalu juga banyak banget hal yang kayak waktu itu saya tolak jadi tarot reader, kan saya ditempa. Buku saya nggak ada kejual, saya sakit, habis uang saya tiba-tiba, putus segala, sampai nggak bisa mikir, akhirnya udah. Oke, tarot reader. Makin kesini orang punya yacht makin ikhlas, ikhlas, surrender istilahnya ya, dan akan diberikan kesempatan, tidak lagi ditekan. Karena apa? Kamu sudah berada dalam titik 9 of Cups. Aku tahu Tuhan sayang aku tahu Tuhan bimbing aku, jaga aku, dan aku bisa memilih selama pilihan itu memang didukung ya, memang tepat. Memang tepat dan tidak mengganggu misi aku yang utama. Finger of God, simpelnya, lo tuh wayangnya Tuhan. Dan orang di yacht ini sudah pasti jiwa tua yang punya yacht. Terutama yang yachtnya banyak ya. Congratulations. Ada yang punya 6 yacht katanya. Nah, cuman ada pada masanya kalian bakal masuk ke dalam titik surrender, ikhlas, kamu jalanin, dan kamu bisa memutuskan lagi ya, punya pilihan bebas lagi. Saya sudah berada dalam tahap ini sekarang. Saya tinggal tawar ya, karena saya sudah tahu misi saya apa, saya sudah berada pada tempat saya, sehingga aku bisa ngomong, Tuhan kalau begini boleh nggak? Yang ini guys, boleh nggak begini? Boleh. Kalau dulu kan itu udah cintanya keras ya, jalan ke situ gebrak, jalan ke situ gebrak. Lo pikir sama Archangel itu manis gitu ya caranya? Tidak sayang, mereka tuh cintanya keras-keras. Lo kalau kuat sama Archangel ya, seriusan. Archangel Michael, jiwa mengakali, wah buset, itu cintanya keras saudara-saudara. Semesta motor gaya itu lebih lembut, tapi tetap kalau udah gue yang ngeyel keras juga gitu guys. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang jangan khawatir, kalian itu akan jadi orang yang kalau misalnya memilih cahaya, dibimbing seumur hidup kalian, dijagain. Tapi kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang tersesat dalam kegelapan ini, yang jaga kamu tetap ada, karena kan ini udah destinasinya, takdirnya, destininya adalah dipegang. Jadi yang pegang bisa kegelapan nanti kalau kamu tidak kuat-kuat dalam menghadapi cahaya kamu dan kegelapan kamu. Kamu harus punya sesuatu untuk mengingatkan kamu tentang cahaya ya, Tuhan. Sehingga yang bantu kamu juga adalah entitas suci, bukan entitas kegelapan. Karena tetap yang punya yacht ini harus dipegang. Nah, itu yang saya dapatkan tentang yacht ya. Itu yang saya dapatkan. Makanya berpeganglah, mengabdilah pada Yang Maha Kuasa. Karena memang itu sebenarnya tujuan kita ada di sini, di bumi ini, mengabdi, menjadi wayangnya. Dan kenapa kita pilih wayang yang negatif kalau kita bisa jadi wayang yang positif kan? Gitu. Tapi ada satu momen, tenang aja, kamu bakal bisa hidup
hidup sesuai dengan permohonan kamu. Setelah kamu menjalani setidaknya 80% porsi dari alasan kamu dilahirkan. Sebelum itu, maka ikhlasin bahwa Tuhan akan terus ngarahin hidup kamu. You are on his finger gitu ya, in his fingers. So, wow, very deep. Aku mau nanti ada feeling ini kenapa keluarnya Phoenix. Terus tadi juga kartunya sebelum dikasih ini bercahaya. Oke, ini adalah generasi Phoenix, dimana aku akan jelasin lebih jauh di buku aku ya, yang mungkin akan tertunda hingga tahun depan. Oke? Sabar ya, semua divine timing. Untuk buat kamu jadi punya afirmasi supaya kamu bisa menjadi youth light yang juga bisa menaklukkan semua tantangan dan punya free will lagi, kasih aku love warna kuning di bawah ya. Kartu action dan pemutusan dari karma. Siklus karma bertahun-tahun untuk membuat karma baik, bukannya buat karma buruk. Kasih aku afirmasi love warna kuning di bawah untuk file nomor 3. So guys, very deep, capek. Thank you so much. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Dadah yod. Halo sahabat-sahabat semesta yang pilih file terakhir, yaitu sang kunci hati ini ya. We'll see. Hikmah dari kejadian ini adalah hikmahnya. Terakhir aku bacanya. Ini adalah kejadiannya gimana. Tapi sebelumnya aku mau kasih petunjuk spesifik soal zodiaknya apa, inisial kamu apa, supaya semakin kuat ya yang dapat pesan ini. Oke, kita lihat dari zodiaknya dulu. Tinggal lihat ya. Dia lagi keluar. Oke. Ini bisa jadi inisial kamu, nama panggilan kamu, atau nama tengah, nama keluarga, whatever. Ada F, E, U, lagi E-nya banyak loh. Ada E lagi, bisa I, A, N, T, kosong, G, K, X, O, A, E, banyak kali. B, T. Di sini ada hubungannya sama Amerika, Paris atau Eropa, Brussels, Manekin P, Thailand atau Asia ya, Thailand, Vietnam, Asia. Ada hubungannya dengan itu. Lalu kita lihat untuk sang zodiak. Sagittarius, Gemini, Aquarius, Aries, dan Virgo. Itu zodiaknya dan itu inisialnya. Kalau itu kuat buat kamu, maka reading ini kemungkinan besar akan resonate buat kamu ya. Kalau enggak, silahkan cek lagi file lainnya. Oke. Di sini kita lihat untuk kejadiannya apa aja. Transformations. Sesuatu sekarang sedang berubah di level sel. Penyembuhan terdalam, penyembuhan yang dalam. Lalu ada protection, perlindungan. Panggil kembali kekuatanmu, memutus sebuah siklus atau sebuah tali karma. Soul retrieval, pemanggilan jiwa. Ada yang berhubungan sama black magic guys di pile ini, ilmu hitam. Ada yang berhubungan sama kekacauan, kriminalitas juga. Kejadian hidup ya, yang merubah hidup kamu itu ada hubungannya dengan itu. Kriminalitas, mungkin ada korban kamu, atau ada keluarga pelaku, atau gimana, atau kamu pribadi. Saya nggak ngejudge ya, saya cuma baca ini kejadian apa aja kira-kira ada di dalam hidup kamu. Tapi itu kejadiannya penting untuk merubah kamu jadi kamu yang sekarang. Sorry, baterainya mati.
Sorry guys, baterainya mati gara-gara the tower cards ya. The tower, I surrender and know how to go forward. Aku berserah dan tahu bagaimana cara untuk maju. The devil, aku terbebas dari apapun yang mengekangku. Apa lagi? Kejadian hidupnya untuk teman-teman di grup nomor 4. Five of Wands, aku berdiri tegak dan mencari kedamaian. Four of Pentacles, aku percaya bahwa aku selalu aman dan dilindungi. The Magician, aku mewujudkan secara sempurna apa yang aku inginkan. Wheel of Fortune, aku percaya apapun yang diberikan semesta padaku atau yang dibawa semesta padaku. Ace of Wands, aku terinspirasi untuk mengikuti gairah hidupku. Nine of Wands, aku kuat selama aku dibutuhkan untuk kuat. Ya, betul sekali. Di sini banyak banget ya. Gila, hebat loh grup ini. Jujur, aku harus bilang aku bangga. Untuk teman-teman yang sudah melewati banyak banget rintangan dalam hidup dan justru menjadi orang yang sangat sukses lahir batin dalam bidang kamu atau dalam setidaknya menaklukkan semua cobaan kamu dan melewatinya dengan gemilang ya. Aku mau bilang luar biasa kalian. Jiwa-jiwa tangguh. Di sini transformasi dan semua kejadian hidup ini sangat sinkron, dimana kamu itu mau dirubah sampai ke sel-sel terdalammu. Dan perubahan datang tidak dengan jalan yang nyaman ya. Perubahan itu selalu datang dari jalan yang menakutkan, dari yang sakit sampai yang meninggalkan zona nyaman. Di sini saya lihat memang banyak banget ya, ada tower, kejadian tiba-tiba juga pernah ada dalam hidup kamu sehingga kamu jadi berubah, shock gitu, shock, lalu ada perubahan yang harus kamu hadapin. Ada bagian juga terasa seperti pembayaran karma, ada bagian juga yang terasa seperti itu kesalahan kamu, dan kamu harus bertahan habis-habisan buat mental kamu, kesehatan kamu, dan kondisi apapun yang sedang melanda kamu ya. Di sini konflik juga sering terjadi di luar dan di dalam diri kamu. Banyak juga yang akhirnya hartanya juga jadi raib atau takut banget kehilangan sesuatu karena traumanya. Saya juga lihat orang-orang yang diambil banyak hal dari hidupnya ya. Nah, di sini saya merasa ada yang sudah melalui itu, ada yang belum. Ada yang sedang dalam tahap dimana ini dikatakan transformation period ya, atau dari semua hal yang sudah terjadi dalam hidup kamu, mau kamu akui atau tidak, saya merasakan sebuah kekuatan luar biasa akan keluar dari situ. Karena di sini kenapa? Ada ikatan dari sang karma masa lalu dengan kejadian hidup kamu. Jadi semuanya berkaitan. Ada karma buruk yang harus dibayar, tapi jangan takut guys. Karma baik kamu juga akan menyapa kamu. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang on the way ke sana ya. Ada yang transisi ke sana. Dimana Magician, kamu bisa mewujudkan apa yang kamu harapkan. The Wheel of Fortune, Jupiter berada di sisi kamu atau planet keberuntungan. Dan ini karma baik, yang ini karma buruknya kamu bayar duluan. Enaknya gitu ya polanya. Karma buruknya dibayar duluan, membangun kita, dan kita tinggal menikmati hasilnya. Jadi double sadness, double happiness gitu nanti itu. Dan biasanya ada pola semesta mintanya begitu dari ya jiwa-jiwa ya, jiwa-jiwa tertentu dengan kontrak tertentu. Dan di sini juga saya merasakan setelah semua keburukan itu ada yang berhasil, ada yang sudah berhasil masuk ke dalam fase di mana dia memetik buah dari kesabarannya dan juga buah dari sang kerja kerasnya menghadapi semuanya.
dengan sabar, tekun, sampai berangsur-angsur rodanya, wheel of fortune-nya berubah ya, berputar ke arah yang lebih menguntungkannya, membahagiakannya. Lalu ada Ace of Wands. Aku terinspirasi untuk mengikuti tujuan hidupku. Kamu juga mulai tahu apa yang baik buat kamu. Macam-macam yang sedang kamu alami. Saya merasa ada yang sedang di sini, ada yang sudah keluar, ada yang on the way memetik ini. Nah, hikmahnya adalah chaos and conflict, serendipity, North Node, life's purpose. Exactly. Ini yang tadi dikatakan dengan Jupiter ya, sangat sinkron kartunya. Chaos and conflict artinya ini Five of Wands, dimana kamu harus menghadapi itu untuk keseimbangan. 3-3, bisa pembayaran karma 3 dulu, kehidupan masa lalu, atau masih kecil, atau masih muda, atau di kehidupan ini kamu harus bayar 3 juga ya, jadi lumayan. Tapi tenang guys, tidak semuanya karena kalian jahat ya. Ada juga yang pembelajaran jiwa untuk tahu rasanya menjadi mungkin orang yang tersudut karena situasi, orang yang begini begitu, kehilangan dan lain sebagainya. Cuman di sini memang hidup kalian itu antara dinamikanya antara happy banget, ada kesedihan banget, itu seimbang, yin yang banget hidupnya, light and darkness banget hidupnya itu. Dan untuk kamu yang berada dalam posisi sangat enak dalam hidup, bukan berarti kamu akan menghadapi itu ya. Mungkin saja kehidupan dulu kamu sudah membayar susah-susahnya, kehidupan ini kamu sudah menikmatinya, jadi nggak masalah, enjoy aja, oke? Lalu ada serendipity, dimana ya ini adalah tali takdir ya. Ini juga adalah sesuatu yang akan membawa kamu pada keberuntungan. North Nodes. Bisa dikatakan beberapa astrologer bilang bahwa North Nodes itu adalah buah dari karma baik kamu. South Node adalah buah dari karma buruk kamu. Ada yang bilang gitu, ada yang bilang North Node adalah tujuan hidup sekarang, South Node adalah tujuan hidup kehidupan masa lalu. Tapi kalau melihat dari dinamika kartunya, saya merasakan bahwa hikmahnya adalah kamu akan benar-benar berada dalam tujuan hidup kamu, membuka anugerah kamu, dan belajar dari semua kekacauan dalam hidup ya. Tuh, di blessings tuh. Ada kemudahan yang akan kamu dapatkan setelah kesulitan demi kesulitan yang mungkin di luar nalar manusia. Kesulitan demi kesulitan yang aneh ya, yang seakan kok nggak berhenti-berhenti atau mendadak. Ada perubahan pekerjaan, perubahan hubungan cinta, perubahan dalam tiba-tiba ditinggal mendadak kematian ya. Banyak hal berubah dalam hidup kamu in a second ya, istilahnya in a split of second. Jadi seperti sedetik berubah. Dan itu kamu harus bertahan luar biasa. Kamu bisa bertahan. Tapi hikmahnya adalah kamu ada di sini mengalami ini semua bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk menang, untuk memetik buah karma kebaikan kamu, untuk memetik takdir kamu yang indah. Serendipity, takdir cinta yang indah, kebetulan yang tidak kebetulan ya, kebetulan yang disengaja oleh semesta. Dan ini adalah jalan dimana semuanya akan mengarah kepada tujuan hidup kamu, life's purpose. Jadi tujuan hidup kamu adalah merasakan ini, salah satunya merasakan bagaimana rasanya untuk berada di situasi darkness banget, lalu kemudian kamu bisa muter roda kamu ke light, dari situasi yang menderita banget memutar roda kamu ke kebaikan. Karena kartunya sepertinya dualitas itu ya, chaos, konflik. Di sini serendipity yang happy-happynya. Ini 6, ini 9. Masih kelipatan. Jadi ada hal indah setelah semua kesulitan yang kamu alami. Dan jangan percayai bahwa diri kamu hanya ditakdirkan untuk semua kesulitan aja. Enggak. Hal ini ada untuk kamu, untuk membawa kamu pada misi jiwa kamu, tujuan kamu, merasakan pengalaman-pengalaman itu, sehingga kamu bisa masuk ke dalam misi jiwa kamu yang sesungguhnya.
yaitu hal yang kamu minati banget ya, hal yang memanggil kamu, dan hal ini adalah sesuatu yang merupakan alasan kelahiran kamu di bumi. Dan mungkin saat kamu belum siap, belum ditempa kayak gini, kamu belum siap menjalani misi itu, makanya ada latihannya. Aku lupa nih, the bottom of the decks-nya apalagi. Nah, justice, keadilan, kental banget grup ini, pembayaran karma, luar biasa. Ada yang masih pikirannya tertahan bahwa gue ini lahir hanya untuk membayar karma buruk. Salah guys, ayo bertahan, ayo positif, ayo coaching sama saya dan Melinda supaya kalian bisa memutar ya, memutar lagi ke arah light kamu, dan supaya itu yang terjadi pelan-pelan. Karma kita nggak bisa selesaikan gampang ya, nggak bisa yang namanya ada jalan pintas untuk nyelesain karma, nggak ada. Tapi saya percaya light worker semuanya punya kebaikan, makanya bisa awaken kan. Untuk itu percaya bahwa semua yang terjadi sama kamu itu buat kamu, itu akan mengarahkan kamu pada tujuan hidup kamu, dan ini akan sangat kamu syukuri setelah kamu kembali ya ke ilahi suatu hari nanti, karena kamu hidup tidak sia-sia, penuh pengalaman, kaya pengalaman, dan kamu selalu dilindungi ternyata setiap perjalanan hidup kamu. Karena yang terjadi, bahkan yang terburuk sekalipun, itu ada rencananya, itu buat kamu. Apalagi yang terindah yang lebih mudah kita petik ya hikmahnya. Yang terburuk aja pasti ada ya, yang lebih mudah melihat yang indah memang. Tapi bukankah merasakan sedih dan senang adalah manusia? Dan apakah itu adalah salah satu tujuan kamu, merasakan kompleksitas, dualitas dari rasa manusia yang yin dan yang itu, yang gelap dan yang terang? Jadi saya lihat saat kamu seimbang, saat kamu hadapi, kamu ikhlasin, kamu juga berharap yang terbaik, tentunya kebaikan-kebaikan itu akan mulai kamu rasakan. Karena selama ini yang menyelamatkan kamu adalah karma baik kamu dari semua cobaan gila itu. Kalau nggak ada itu, kamu sudah tewas kali dengan cobaan kayak gini beratnya. Sudah yang udah menggap-menggap, udah nggak bisa hidup kali. Tapi selalu ada karma baik. Sekarang lihat ya, di sisi mana kamu beruntung dan dijaga. Di situ kamu bisa tahu perlindungan Tuhan buat kamu. Di situ kamu bisa tahu kamu gak sendiri menghadapinya, bahwa selalu ada leluhur mungkin tidak terlihat, malaikat, spirit guides, dewa, dewi, siapapun yang selalu menjaga kamu tanpa kamu sadar. Dan saat kamu sudah tiba di situ, kamu bakal yakin dan maju ke depan dan mulai merubah si pola kamu yang selalu sial mungkin ya. Enggak lagi, kamu punya hoki besar banget guys. Lu punya hoki besar banget, lu dapat 4 kartu bagus. Serendipity, North Node, Magician, Wheel of Fortune, Big Luck, very big, keberuntungan luar biasa. Asal kamu percaya kamu punya ini ya. Hadapin dulu semua yang sekarang terjadi atau yang sudah terjadi. Percaya bahwa roda itu akan selalu berputar, bahwa kebahagiaan kamu itu pasti setara dengan apa yang kamu alami di belakang. Bahkan harapkan lebih dari itu, karena itu yang mau Tuhan berikan, transformasi, untuk merasakan transisi demi transisi sampai akhirnya kamu berada di istilahnya your happy ending gitu ya, tanda kutip happy ending. Dan kamu akan bersyukur kamu menjalani ini semua, karena hidup kamu sangat kaya. Dari pengalaman terindah sampai terburuk sudah pernah kamu hadapin. Dan untuk yang sudah melalui, saya bilang gue bangga, aku bangga, aku terharu kalian bisa menjalani ini semua ya. Terharu saya, serius, kalian jiwa-jiwa hebat, makanya dikasih cobaan kayak gini. Jadi percaya ya bahwa kalian hebat, kalian bisa, kalian adalah keberuntungan. Dan bumi beruntung punya orang-orang kayak gini yang masih bertahan ya. Makanya gak heran kalau kalian akan diberkati dengan banyak anugerah saat sudah menjalani semuanya ikhlas ya. Pile number 4 untuk afirmasi bahwa aku bisa, aku beruntung. Kasih aku love warna biru ya. Oke, semoga kamu bisa jalanin semuanya dan tiba pada keberuntungan kamu. Thank you so much ya for watching all. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. I love you tribes. Bye.